Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum tarodi. Yang biasa kita temui ada bacaan tarodi di sela-sela sholat tarawih. Sahabat-sahabat paham kan yang dimaksud dengan tarodi? Yaitu bacaan radhiyallahu an wa rafa'na fid dunya wal akhirah tarodaan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tarodi. Nah, itu bagaimana sebenarnya hukum tarodi pada saat tarawih? Saya akan membahas ini dengan memulai membaca hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Ummu Awiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di Sahih Muslim. An Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta tatakallama aw takhruja. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik an la nasila sholatan bi sholatin hatta natakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Jadi Muawiyah menceritakan kepada Sa'ib bahwa Rasulullah itu menganjurkan jangan menyambung sholat dengan sholat yang lain secara langsung, tapi harus ada jeda, baik itu dengan berbicara terlebih dahulu atau keluar. Yang dimaksud dengan keluar ini bukan keluar dari masjid, tidak, tetapi keluar dari tempat duduk, artinya pindah dari tempat duduk, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sebatas anjuran, bukan kewajiban. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa sholat tarawih jumlahnya ada 20 rakaat dengan 10 kali salam. Lalu bagaimana cara menyiasati di sela-sela sholat tersebut? Setelah salam kemudian bagaimana, seperti itu. Akhirnya ulama-ulama berpikir apa yang harus kita lakukan untuk mengisi jeda sholat tarawih. Kemudian ulama ingat ada ayat pada surat Taubat ayat 100 yang berbunyi as-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari ayat tersebut ulama mendapatkan ilham bahwa Allah itu ridho kepada as-sabiquna awwalun, termasuk di dalamnya daulah khulafaur rasyidin tentunya. Jadi itulah alasan kenapa tarodi kepada khulafaur rasyidin dijadikan bacaan di sela-sela sholat tarawih, tarodi dan sholawat ya tentunya. Tapi di sini dijelaskan di dalam kitab ya. Di dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam yang ditulis Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'alawi itu bahwasanya bacaan tarodi tersebut sebenarnya bukanlah bid'ah, juga bukan sunnah, tetapi itu hanya sebatas kalimat yang baik. Itu adalah fi'lun yang baik. Nah, ini ada sejarahnya yang juga diceritakan di dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam ini. Di halaman 201. Jadi sejarahnya tarodi itu ada di sini. Fadzakara as-Sayyid al-Alama Abdullah bin Mahfud al-Haddad anna tarodi anil khulafa'il arba'ah fi sholati tarawih rattabul ulama hadramaut li aradi diniyah wa ja'alahu min as-siyasati syar'iyyah lian hadramaut faratan bi fatratin akama fiha ba'd ahli firaq alladzina taqisuna ba'du sahabat faratahu dalika baina raqatit tarawih li tasbiti ihtirami sahabat wa filun hasanan wa laysa bid'atu dalalah wa la annahu sunnah wa ma fa'alahu faqad ahsan. Ya, nanti ya. Iya. Wa man tarakahu fala itsmun alaih wa taradani sahabat du'un ihabu alaihi. Jadi diceritakan bahwa pada suatu masa di Hadramaut ada kelompok-kelompok yang datang ke Hadramaut, kelompok-kelompok yang membenci sahabat. Oleh karena itu ulama-ulama Hadramaut ingin menegaskan bahwa di sana adalah sunni yang sangat menyintai sahabat. Karena itu mereka menciptakan tarodi dan sholawat yang dimasukkan ke sholat tarawih, dibaca di sela-sela sholat tarawih,
untuk menegaskan bahwa mereka sangat mencintai sahabat seperti itu. Ya, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa taradi hukumnya itu adalah hanya fi'lun hasanun, adalah perbuatan yang baik, bukan bid'ah dolalah, juga bukan sunnah. Karena ini memang Rasulullah juga hanya sekedar menganjurkan ada jeda di antara sholat-sholat seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan karena saya sering menemukan kejadian ini tentang derajat fadilah sholat sunnah. Saya ingin bacakan derajat fadilah sholat sunnah, tingkatan fadilah sholat sunnah. Di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madzhab bin Idris karya Muhammad Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ini diceritakan bahwa an-naflu lughatan az-ziyadatu wa syar'an ma talabahu syar'u ma talaban wa rajazi wa nawafilus salat katsiratun minha al-idadi wal kusyufani wal istisqa'u wal witru wal rawatibu wat tarawihu wad duha wat tahiyatu wa sunnatul wudu'i wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fid dzikri. Jadi salat sunnah itu banyak, diantaranya idaini, salat Idul Fitri, kusyufani, istisqa, witir, rawatib, tarawih, duha, tahiyat, sunnatul wudu, dan ketertiban fadilah, tingkatan fadilah ini sebagaimana juga yang disesuaikan urutan barusan yang saya bacakan. Jadi yang fadilah yang paling atas itu adalah idaini, kemudian sholat 2 kusuf, sholat istisqa, sholat itir, rawatib, dan tarawih. Jadi kita bisa memahami bahwa sholat rawatib lebih tinggi fadilahnya daripada sholat tarawih. Jadi kalau kita pun ternyata buru-buru untuk sholat tarawih, sebaiknya jangan meninggalkan sholat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah bisa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.